Waduh, nih makin kesini sekolah anak kayaknya makin mahal nih Mbak Putri. Naik ya Mas Hingga ya. Naik loh sekarang, pusing deh. Nah, Pinvestor, sektor dari pendidikan anak ini adalah salah satu sektor yang pertumbuhan ini sangat-sangat terdampak dengan inflasi, Mbak Putri. Ya betul, setuju. Setuju. Kenaikannya kurang lebih 10 sampai, kalau kita lihat-lihat ya dari angka ini ya, kayaknya sebanyak 10 sampai 15% Wow. per tahun. Per Ini tahun. menurut Badan Pusat Statistik atau yang bisa kita sebut BPS. Nah, kalau dari angka ini juga nih kalau kita lihat ya, per tahun itu inflasi pendidikan itu berarti mencapai 2,83%. Cukup tinggi berarti setiap tahunnya ya Mbak Putri ya. Betul Mas Hingga. Ada kenaikan pastinya per tahunnya. Nah, buat investor yang masih banget penasaran gimana caranya untuk menanggulangi ini atau memitigasi kenaikan inflasi dari sekolah ini, stay tune terus karena gua Ingga Putra, Saya Putri Manjasi. kita bakalan jelasin gimana tipsnya di BPS. Belajar tapi santai. Nah, menyambung dari data yang tadi tuh Mbak Putri ya, Ya Mas Hingga. OJK ini atau Otoritas Jasa Keuangan itu memberikan beberapa tips untuk menyiapkan dana pendidikan sejak dini. Mbak Putri kayaknya udah paling paham nih kayak gini. Coba Mbak Putri, boleh tolong dong jelasin ke investor apa aja sih? Dari beberapa sumber yang ada, salah satunya dari OJK dan juga ada referensi lain. Betul. Investor udah rangkum nih Mas. Ternyata ada 4 cara tips gimana caranya untuk mengatasi pendidikan anak yang Cakep. mengalami inflasi ini. Yang pertama Mas Hingga, tentukan dulu berapa biaya pendidikan anak masing-masing per jenjangnya. Per jenjangnya. Jangan cuma TK SD aja Mas, mungkin udah sampai ke kuliahnya juga Sampai kuliah harus dihitungin. Kira-kira berapa dikalikan dengan inflasi yang nanti akan kalian terima juga nantinya gitu loh. Jadi ibaratnya kalian udah ngencangin ikat pinggang dari jauh-jauh hari. Tuh di breakdown dulu ya Mas Hingga. Iya. TK-nya berapa, SD-nya berapa, estimasinya, bahkan sampai kuliahnya berapa yang harus kalian butuhkan uangnya nantinya. Selanjutnya Selanjutnya Mas Hingga itu adalah apa nih? buat beberapa target, berapa utang yang harus berapa uang yang harus ditabung setiap bulannya. Oke. Maksudnya gimana Mbak Putri? Ini karena kan tiap bulannya pasti harus ada dibudgetin Mas Hingga. Oh biaya pendidikan anak misalnya berapa nih? 1 juta, 2 juta untuk memang tabungannya di sektor-sektor pendidikan masing-masing jenjang ya. Misalnya saya sebut 1 juta untuk semua jenjang. Bisa aja penempatannya kuliahnya cuma 100.000 atau kuliahnya cuma 200.000, sedangkan TK SD-nya mungkin yang lebih dekat dia lebih dibanyakin. Oke. Ya kan Mas Hingga. Nah itu yang kedua, buatlah anggaran budget yang memang kalian mau Tabung setiap bulannya. Betul. Yang ketiga Mas Hingga, Apa tuh? kalau udah di-budgetin, jangan lupa dikeluarin uangnya. Itu yang paling penting. Suka-sukanya cuma di planning doang, tapi kalian nggak nyisihin. Nah Nggak itu malah nyisihin. justru yang paling penting adalah Iya kan? Ujung-ujungnya yang gitu. ketiga ini. Oh, iya, Masih ada nih, nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa kali ya. Nah, bisa nanti aja kali ya, bisa atau masih butuh uangnya ya, jadi nggak disimpan dulu buat yang ke kuliahnya misalnya gitu. Langsung pisahin, jajan kemudian, gitu ya Mbak Putri ya. Ya betul. Untuk selanjutnya, yang keempat, terakhir, nah kalau mau pasti kan diinvestasikan ya Mas. benar. Ya mungkin bisa sih kalian pakai asuransi pendidikan anak, tapi kalau misalnya dari yang kita rangkum ini, mungkin kalian bisa investasi langsung ke sektor-sektor investasi yang mana nih, misalnya lebih cocok buat deposito aja deh mungkin karena masih lama misalnya butuhnya, atau kalian bisa pakai reksadana kalau mau butuh return cepat dan juga waktunya nggak mesti lama gitu, masih nggak jadi harus investor juga pilih iya, dan punya investasi komitmen untuk mau menginvestasikan uangnya itu. Tuh sih Mas Hingga. Jadi kan Luar bisa biasa. ada pilihannya nih. Kalau misalnya kalian memang udah pernah nonton materi BTS kita nih, pasti udah tahu kelebihan atau jangka waktunya dari masing-masing investasi yang pernah kita jelasin.
Nah, kalau kalian mau misalnya mau SD, mungkin bisa pakai investasi yang mana yang lebih cocok karena buktinya cepat. Atau kalau misalnya mau yang buat kuliah, bisa pakai investasi jenis investasi yang misalnya saham, ya kan? Betul. Karena bisa dinikmatinya baru minimal 5 tahun gitu Mas Indra. Mantep. Saya jadi senyum-senyum sendiri begitu Mbak Putri ngasih tahu ke saya. Lumayan loh, saya ada pencerahan karena anak 2 ibu. Nah, itu udah mulai dipikirin buat si kecil. Itu harus tuh, banget dong, dipikirin ya. Pinvestor. Kalau gitu pasti ini video ini bermanfaat banget buat Pinvestor dan teman-temannya. Jangan lupa share video ini karena dengan Pinvestor ke-share, teman-teman Pinvestor juga makin pintar dan teman-teman Pinvestor akan subscribe ke kita. Kalau teman-teman Pinvestor subscribe kita juga makin semangat bikin konten-konten edukatif menarik lainnya. Kalau gitu di sini aja kali ya. Betul. Mudah-mudahan info dan insight dari kita bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian semua, kami undur diri. Gue Indra Putra dan saya Putri Manggiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.